Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi dan perlu ayul hakko untuk disamakan bihi dengan keadaan datangnya menahan hadas ketika takbiratul ihram malau arodot, yaitu perkara yang mana datang menahan hadas tersebut lahu baginya qabla taharumi, sebelum takbiratul ihram, fazalat, kemudian menahan hadas tersebut hilang, tapi walima, ia meyakini min adati, dari adatnya, anaha, bahwa menahan hadas taudu itu bisa kembali lagi kepadanya bisolati, di dalam sholat. Itu jadi kemarin kan judulnya makruh sholat menahan hadas ya, baik itu pengen kencing, pengen BAB, termasuk kentut. Tapi ukurannya itu ketika takbiratul ihram. Dan ternyata seandainya sebelum takbiratul ihram ya, itu memang sebelumnya nih ya, umpamanya 5 menit lagi umpamanya, itu dia memang pengen kencing, BAB ataupun kentut. Tapi begitu mau takbiratul ihram hilang. Dan dia punya keyakinan emang kayak biasanya, walaupun hilang tuh yang namanya pengen kencing, pengen BAB ataupun kentut, itu nanti kalau udah sholat mah datang lagi. Nah itu sama aja hukumnya makruh, gitu ya, makruh. Tapi kalau memang sholat wajib mah kan kemarin, walaupun bagaimanapun juga tetap harus ditahan, karena wajibnya mempertahankan sholat wajib dari hal-hal yang membatalkan, gitu ya. Gitu. Kemudian waktu krahu, dan dimakruhkan sholat bihadrati to'ami, dengan hadirnya makanan, awsarobin ataupun minum, siastaku, yang mana ia sangat menginginkan ilahi, kepadanya. Makruh tuh sholat dalam keadaan pengen makan dan pengen minum gitu. Nah ini tentunya kalau memang dia sangat-sangat pengen, walaupun dia padahal mah nggak lapar, nggak haus ya. Pokoknya mah kalau dia udah pengen makan, udah pengen minum, itu kudunya mah makan minum dulu. Ya, karena lebih baik dia lagi makan minum ingat sholat daripada lagi sholat ingat makan dan ingat minum ya. Tapi nih, awas. Ini bahasanya bukan sekedar pengen doang. Kan tapi memang makanannya udah terhidang. Minuman juga udah ada. Begitu ya. Karena kan kalau udah dihidangkan mah, baik makan maupun minuman, kalau dia sholat kan melangnya ya takut dimakan kucing lah apa begitu ya. Akhirnya nggak usut nantinya pikiran. Kayaknya udah kalau memang itu udah terhidang mah gitu ya, udah mau pengen mau kagak, udah makan aja dulu, minum aja dulu. Nah itulah makruh. Nah apa sebabnya nih?
li khobari muslimin, karena ada hadis riwayat Imam Muslim, la sholata, tidak sempurna sholat, ay kamilatan, yakni tidak sempurna ya, bihadrati tu'am, di hadapan makanan, wala sholata, dan juga tidak sempurna sholat, wahwa, sedangkan ya, yudapiuhu, itu menahan, tertahan kepadanya, al-ahbasani ya, dua keinginan, yakni al baulu, satu pengen kencing, wal itu yang keduanya pengen BAB. Jadi ini atas dasar ini hadis nih, bahwa tidak sempurna sholatnya seseorang yang memang sudah tersaji tuh makanan termasuk minuman, juga karena dia memang menahan hadas ya, khususnya BAB ataupun pengen kencing. Nah makanya tuh yang namanya sholat di hadapan makanan yang sudah tersedia termasuk menahan hadas, itu hukumnya makruh gitu ya. Nih, sahih hadis riwayat Imam Muslim. Wa kuriha, dan dimakruhkan, sholatun sholat, bitori kibunyanin, pada jalan suatu bangunan, labariatin ya, yang bukan daratan, wa maudi muksin, dan tempat memungut pajak. Tuh, jadi makruh tuh yang namanya sholat ya di jalanan, tempat keramaian lah gitu ya. Atau laginya ya. Sholat di situ, terketabrak mobil motor ya, juga kan nggak ganggu orang, makanya dimakruhkan tuh ya. Nah itu kalau memang jalannya jalan rame. Tapi kalau umpamanya di suatu hutan pokoknya ya, jalan padahal mah, tapi kan nggak rame itu mah, ya itu mah nggak makruh gitu. Ya nggak ganggu kan itu ya. Gitu. Juga makruh itu tadi sholat di tempat pemungutan pajak. Apa tuh? Ya pokoknya mah kan yang namanya pajak pada dasarnya mah itu hukumnya menurut agama Islam ya, syariat Islam haram sebenarnya bagi orang Islam sebenarnya mah. Jadi orang Islam sebenarnya wajibnya zakat. Iya, iya itulah mungkin ya. Gitu, jadi itu kalau orang-orang yang non Muslim ya, yang memang tinggal di negara Islam itu pajak tuh ya, memang bener tuh. Nah Islam mah bukan pajak, zakat. Tuh, gitu. Makanya itu petugas-petugas itu tuh bea cukai ya gitu ya, sholat di tempat itu makruh itu, makruh ya. Ya pokoknya mah bukan aja itu, termasuk ya bangsa tempat-tempat maksiat lah, seperti umpamanya tempat perjudian ya. Kenapa? Sama aja kayak gitu ya. Ya karena di situ kan hakikatnya ya di kita kan walaupun atas namanya apa katakanlah eh, apa namanya ya syariat gitu ya. Syariah namanya. Tetap aja di dalamnya mah. Iya, sebab bank mah kudunya gini. Jadi kalau orang utang gitu ya, boleh ngutangin, tapi bukannya bunga mestinya, jadi penghasilan. Dan itu kudu jelas ada diproduktifkan gitu ya, pakai modal tuh, sehingga nanti ada hasilnya tuh, itu berapa persen nanti. Itu bukan untung aja, rugi juga kudu ditanggung. Nah kan ini mah kaya kan, mau rugi mau untung pokoknya mah kudu ada bukanya. Nah itu dia, yang matak nggak boleh itu ya. Itu. Iya. Jadi setiap tempat
maksiat itu kalau dipakai sholat makruh di situ tuh ya. Itu. Nah kemudian wabi makbarotin dan di kuburan. Makruh lagi tuh, sholat di kuburan lagian. Ini enggak, ini maksudnya pas di kuburannya, bukannya itu ya. Makruh ya. Karena ya di atasnya nih baik baik di atasnya maupun di bawah kuburannya gitu. Apalagi tuh ya. Karena memang kenapa dikatakan makruh ya? Karena itu hukumnya sama dengan dia ngelempangin najis gitu. Sebab di dalam di kubur itu kan najis gitu ya. Gitu. Nah, kenapa? Yang masih itu maksudnya? Oh, masih segar gitu ya. Nah, nanti mungkin itu bangsa para wali nanti ada ya, para wali para nabi gitu nanti. Iya. Nah, makruh juga ya, salat di kuburan ilam yatahaqqaq kalau memang tidak nyata nafsuha digalinya. Yes, tuh ya. Itu mah jadi belum nyata nih ini apakah itu udah digali ataupun kagak ya. Nah, di situ makruh hukumnya tuh. Kalau memang nggak diyakini tuh masalah. Iya, karena di situ kan kalau belum berarti kan diragukan tentang kesuciannya gitu ya. Itu. Adapun sholatnya nih, sawaun sholat baik ya sholatnya ilal kubri di kuburannya amalehi ataupun di atasnya albijanehi ataupun di sampingnya tuh. Jadi bukan aja di kuburan aja nih, termasuk di atasnya tuh. Ataupun di sekitar dekat gitu ya. Itu makruh. Kama naso sebagaimana pendapat yang dinas ali atasnya oleh Imam Syafi'i tentunya fil di dalam kitab Al tuh ya. Jadi itulah keterangan yang ada di kitab kitabnya Imam Syafi'i. Nah itu tadi kalau kuburannya orang biasa ya. Nah sekarang bagaimana kalau kuburan Nabi ataupun para wali yang dikhawatirkan yang memang itu tadi masih utuh ya? Enggak apa-apa itu. Karena dia mah hakikatnya kan sebenarnya mah hidup ya. Iya. Tapi awas. Wa tahrumu haram as-sholatu sholat liqabri nabiin ya. Di kuburan nabi aw waliin ataupun semacam wali tabarukan karena ngambil berkah zaman ataupun karena mengagungkan. Tapi walaupun itu sholatnya di kuburan para nabi, para wali ya, yang mana sebenarnya tadi kalau nggak ada unsur apa aja, pokoknya asal sholatnya itu sah, nggak apa-apa, nggak makruh bahkannya. Tapi kalau dia ini tujuannya buat ngalap berkah bahasanya, iya, atau ngagungin, itu bukan aja makruh tapi haram ya, haram itu, begitu. Hati-hati ya. Baik tuh. Kemudian wabahasa dan telah membahas Az-Zainul Iraqi, Syekh Zainuddin Al-Iraqi, ada makarohati sholati, akan ketidakmakruhan sholat di masjidin pada suatu masjid toro'a, yang mana baru saja ya dapnu nasi dipendamnya manusia haulahu di sekitarnya. Bahkan nih Imam Zain, kalau menurut Imam Zainul Iraqi mana ya, kalau umpamanya ini ada masjid, umpamanya di sekitar masjid itu nih ada kuburan gitu ya, jadi baru nih kuburannya, kuburan baru, bukan kuburan dulu ya, jadi ini masjid dulu. Kemudian kan suka ada tuh orang yang suka pengen dimakamin di dekat kuburan, di dekat masjid gitu ya. Iya. Ya baik itu di belakang atau di depan atau di samping lah, pokoknya dekat lah sekitar masjid. Nah itu kalau menurut Sayyidina Al-Karama itu mah enggak makruh ya. Gitu, karena duluan masjid itu mah, bukan duluan kuburan. Gitu.
Nawapi ardin, kemudian pada tanah maksubatin yang digasap. Ini maksudnya apa? Jadi haram juga nih. Sholat di tanah gasapan lah gitu ya. Maksudnya gimana gini? Bang ini. Kita umpamanya ya, kalau di kampung malah pasti udah ada fasilitas musola ya, terutama rumah kita ya. Nah kan kita di mana-mana mah nih. Umpamanya nyariin musola, apalagi masjid nggak ada. Dan dipastikan tuh tanah-tanah juga sebenarnya kan sholat mah di mana aja ya. Dipastikan tanah-tanah juga bukan tanah kita kan. Nah sholat aja di situ, itu namanya gasap. Nggak izin dulu ya, gasap tuh. Nah itu haram. Tapi sholat mah sah sih sah. Sholat mah sah ya. Begitu. Sah gitu sholat mah ya. Gitu. Iya. Gitu. Iya. Iya, ambil aja ya. Minta. Itu tetap aja ya. Nah kemudian watasiu dan sah sholat bila sawabin tanpa ya sholat masa tuh, tapi bila sawabin nggak dapat pahala gitu. Jadi itu mah haramnya haram sifat gitu. Kalau haram jat mah ya seperti umpamanya dia sholat nggak punya wudhu itu namanya haram jat, itu mah boro-boro pahala saya juga kagak. Nah kalau ini mah karena apa asal memenuhi syarat udah cuma tempat doang tuh, tanah orang gitu nggak izin lagi. Nah itu hukumnya namanya gak gasap, itu hukumnya haram. Sah sholat mah tapi nggak ada pahalanya gitu. Begitu. Gugur kewajiban gugur udah ya. Cuma nggak dapat pahala aja. Ya kalau mudah-mudahan gitu ya. Iya gitu ya. Gitu ya. Nah bahkan kama pisawabin maksubin nih. Begitu juga haram hukumnya sholat pada pakaian yang boleh ngegasap juga nih. Ya seperti gini umpamanya. Ya. Umpamanya nih orang mau sholat kan diantaranya syaratnya kan kudu nutup aurat ya. Nah ini karena nggak ada juga punya orang nih. Pakai aja, nggak izin lagi. Tujuannya buat nutupin aurat gitu ya. Esa. Nah itu haram. Tapi sama kayak tadi, tetap sah. Nggak, tapi nggak ada pahalanya gitu. Maksudnya mau itu mau udah pasti udah diketahui keriduannya itu nggak apa-apa. Iya. Jadi kan kalau seperti ada tuh yang di masjid atau di musola ya, pokoknya ada sediaan tuh, baik bagi laki-laki mau perempuan, atau kainnya, bajunya, sejadahnya, ataupun umpamanya makanannya ya, itu yang udah difasilitasi, udah sediain, itu mah nggak apa-apa, gitu, nggak haram tuh ya, gitu, kayaknya ya kalau memang itu mah minjem aja gitu ya, tapi kalau memang sama sekali nggak ada, ya mendingan dia kalau mau sholat mah udah telanjang nggak apa-apa sih kalau memang kondisi itu mah. Asal jangan di umum ya. Ya kan sholat pada dasarnya harus nutupin aurat karena itu jadi syarat. Tapi kalau nggak ada mah ataupun ada tapi najis nih. Sedangkan waktu udah mepet, ya udah itu mah apa namanya darurat ya. Udah sholatnya telanjangan tapi itu aturannya kalau mau sholat bertelanjang itu kudu dilumuri lumpur supaya nggak nampak kulitnya gitu ya, gitu ya. Nah wakaza dan begitu juga sah insaka kalau diragukan pirido malikihi ya tentang keriduan pemiliknya pakaian. Tuh, jadi apa namanya sholat make pakaian orang lain tanpa izin atau gasap ya, yang tapi ini mah diketahuin keriduannya tuh, seperti memang dia mau walaupun gak izin juga orangnya biasanya ahli karena Allah gitu ya, senang kalau dipakai buat kebaikan ya.
gitu. Nah itu mah sah dan insya Allah itu mah dapat pahala yang gitu mah tuh, gitu ya, gitu. Kalau memang diragukan, kalau diragukan mah tetap itu sah tapi nggak dapat pahala kalau diragukan ya. Kalau diyakini baru tuh, kalau diyakini dia mah ridho, nah itu baru insya Allah sah dan ada pahalanya. Nah bagaimana nih kalau hanya persangkaan, keyakinan nih? La in jonahu, tidak haram in jonahu kalau memang ia mempunyai keyakinan kepada si pemilik pakaian itu bikorinatin dengan suatu korenah ya. Jadi kalau memang orang yang make pakaian orang tuh karena supaya bisa nutupin aurat untuk sholat ya, dia punya keyakinan bahwa ini yang punya pakaian ini walaupun nggak izin lagi kah, dia mah yakin ridho nih, karena memang tadi biasanya gitu ya, dia mah senang kalau barang-barang yang dipakai kebaikan. Nah itu mah nggak haram ya. Nah kalau nggak haram, insya Allah dapat pahala gitu, gitu, gitu ya. Nah mungkin untuk kajian pikir cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan malum. Subhanallah bihamdik. Bismillahirrahmanirrahim.